Shalom saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali saya Pendeta Rubin Adi Abraham bisa melayani Anda dalam kesempatan ini. Kali ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan judul Kebahagiaan Sejati bagian yang kedua. Saya ingin bacakan Matius 5 ayat 7 sampai ayat yang ke-12. Demikian bunyinya. Berbahagialah orang yang murah hatinya karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacitalah dan bergembiralah karena upahmu besar di sorga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Amin. Saya percaya setiap orang mendambakan kebahagiaan dalam hidupnya. Sayangnya ada banyak orang mencari kebahagiaan di dalam hal yang keliru, yaitu dalam hal-hal yang lahiriah. Mereka berpikir kalau mereka punya rumah yang besar, uang yang banyak, mereka akan berbahagia. Pada kebahagiaan itu terutama bicara masalah batin, masalah hati. Dan itu terjadi kalau kita punya relasi, hubungan yang baik dengan Tuhan. Rasul Paulus pernah dipenjara di kota Roma, tetapi justru di sana dia memberikan kekuatan kepada para orang percaya lainnya. Dia berkata, bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi, kukatakan kepadamu, bersukacitalah. Kondisinya tidak nyaman dalam penjara, tetapi karena relasinya dengan Tuhan bagus, maka kebahagiaan tidak bisa terambil dalam hidupnya. Tuhan Yesus sendiri pernah berkata bahwa damai sejahtera yang sejati hanya berasal dari Dia, Sang Raja Damai. Dan Dia ingin memberikan damai sejahtera itu kepada kita di tengah dunia yang bergejolak ini. Di dalam pelayanannya, Tuhan Yesus pernah mengucapkan 8 ucapan bahagia dalam Matius 5 ayat 1 sampai 12. Dia berkata, berbahagialah, makarios dalam bahasa Yunani. Ini bukan hanya perasaan senang, tetapi menunjukkan keadaan batin yang tidak dipengaruhi oleh keadaan luar, baik di tengah kesulitan, bahkan di tengah penderitaan. Saudara, ini bukan kebahagiaan yang datang dan pergi seperti emosi. Kadang senang, kadang susah. Tetapi ini satu kondisi yang stabil karena hubungan kita dengan Tuhan. Dia Bapa dan kita anaknya. Apapun yang terjadi kita percaya Bapa pelihara. Dan Bapa selalu merancangkan yang terbaik dalam kehidupan kita. Bahkan Dia telah menyiapkan rumah di sorga bagi kita yang percaya. Nah, Tuhan Yesus mengajar values, nilai-nilai yang sangat berbeda dengan nilai-nilai dunia ini. Saat dunia mencari kekayaan, kekuasaan, pengakuan, Yesus justru berkata bahwa kebahagiaan sejati ditemukan di dalam kerendahan hati, di dalam kelembutan hati. Nah saudara, 8 ucapan bahagia ini bukan daftar yang harus dilakukan untuk mendapatkan kebahagiaan. Kalau engkau melakukan ucapan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, engkau akan berbahagia. Tidak demikian. 8 ucapan bahagia ini sebetulnya menunjukkan karakter dan sikap batin warga kerajaan Allah. Yaitu orang yang telah lahir baru, yang sungguh-sungguh telah percaya dan diubah hidupnya oleh Kristus. Nah, di dalam bagian yang pertama saya sudah menguraikan 4 perkataan bahagia. Yang pertama adalah berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Berarti rendah hatinya. Yang kedua, dikatakan berbahagialah orang yang berduka cita karena kebenaran. Berarti hancur hati, bertobat dari segala dosa. Yang ketiga, lembut hati. Berbahagialah orang yang lemah lembut karena mereka akan memiliki bumi. Dan yang keempat, rindu hati. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran karena mereka akan dipuaskan. Nah, sekarang saya akan membahas ucapan bahagia ke-5 sampai ke-8. Dikatakan pada ayat yang ke-7 tadi, berbahagialah orang yang murah hatinya karena mereka akan beroleh kemurahan. Jadi kata bahagia ke-5 adalah murah hati. Saudara, murah hati adalah sikap suka berbuat baik terhadap sesama dengan memberi bantuan dan pertolongan tanpa mengharapkan balasan. Motivasinya semata-mata karena mengasihi dan ingin menolong orang lain.
tanpa pamrih. Ini nampak di dalam kisah orang Samaria yang baik hati, yang menolong orang yang dirampok oleh para penjahat dan menggeletakkan dia di tengah jalan. Orang Lewi datang, imam datang, kasihan tapi tidak menolong. Tetapi orang Samaria ini menolong, bahkan mengangkat orang itu, memasukkannya ke tempat penginapan untuk diobati dan membiayai semuanya. Pada orang Samaria itu dianggap setengah mata oleh orang Yahudi, dianggap remeh. Tapi justru yang menolong orang Yahudi yang mengalami kesengsaraan ini adalah orang Samaria yang direndahkan. Saudara, Tuhan mau kita belajar memberi kepada orang lain. Sekian tahun yang lampau, saya dan tim dari gereja lokal membentuk pelayanan yang namanya PMB, Pelayanan Misi Berkat. Karena kita melihat ada banyak gereja-gereja di seluruh Indonesia yang hidup di dalam kekurangan. Mereka tidak bisa membangun gereja, mereka tidak bisa memiliki fasilitas yang layak lah, bukan mewah sebetulnya. Dan sampai hari ini kita telah membantu lebih kurang 1.100 gereja lokal di seluruh Indonesia dengan dana, dengan kunjungan, dengan apapun yang kita bisa lakukan. Semata-mata bukan supaya mereka harus menjadi gereja cabang kami, tetapi kita memberi interdenominasi, apapun merek gerejanya, asal engkau percaya kepada Yesus Juru Selamat, kita memberikan dukungan. Dan apakah kami menjadi miskin karena itu? Sama sekali tidak. Berbahagialah orang yang murah hati karena mereka akan beroleh kemurahan. Generosity akan melahirkan generosity. Kemurahan hati akan melahirkan kemurahan hati. Saya teringat pada masa COVID yang lalu, ada banyak hamba-hamba Tuhan yang meninggal dunia karena COVID. Dan saya kemudian mendengar beberapa di antara mereka yang hidup di desa-desa, di gunung-gunung. Itu adalah orang yang sangat kekurangan. Bahkan untuk mengebumikan jasadnya pun tidak ada biaya. Maka kemudian saya mengadakan pertemuan melalui Zoom untuk kita bisa memberikan asuransi kepada para hamba-hamba Tuhan tersebut. Tetapi pada masa COVID, gereja tutup, keuangan drop, dan kita tidak mempunyai dana. Tetapi saya merasa bahwa ini tidak bisa ditunda, karena nyawa tentu sangat berharga. Dan kita ingin menolong orang-orang yang seandainya anggota keluarganya meninggal, mereka tetap bisa mengebumikan dengan layak karena masih ada biaya melalui asuransi jiwa itu. Akhirnya saya berkata, sudah begini saja, semua pendeta GBI yang memang ada kriterianya, kita bantu. Uangnya biar saya yang cari, biar saya keluarkan uang pribadi. Nah, saudara sekalian, jumlahnya besar. Dan waktu saya lihat data, waduh, banyak sekali nih biaya yang harus saya bayarkan. Karena kan kondisi keuangan umum kita waktu itu memang sangat terbatas. Nah, saya juga belum punya dana untuk hal tersebut. Tetapi ketika agen asuransi itu bertanya, Pak, ini ditagihkan kepada siapa? Kepada saya pribadi. Tapi peruntukannya untuk para hamba-hamba Tuhan, sekian banyak orang itu. Saudara sekalian, lalu kemudian agen asuransi ini berkata, aduh kalau gitu saya memang dapat komisi 15%, tapi saya tidak mau ambil deh. Biar saya masukkan itu supaya Bapak juga bisa bayar lebih murah. Oh, terima kasih, saya bilang. 2 hari kemudian dia telepon lagi. Saya share hal ini kepada suami saya dan dia bilang, saya tambah 35% lagi sehingga Pak Rubin Adi dapat potongan 50%. Supaya jangan dia terlalu beban berat untuk membiayai seluruh asuransi jiwa tersebut. Saudara, akhirnya saya bisa melunasi hal tersebut dengan biaya yang jauh lebih rendah. Karena kemurahan hati melahirkan kemurahan hati. Saya percaya inilah panggilan Tuhan di dalam kehidupan kita. Belajar menolong orang lain. Nah, tetapi kemurahan hati juga harus nampak di dalam pengampunan. Dalam doa Bapa kami, Yesus berkata, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Sebab jika kamu mengampuni kesalahan orang lain, kesalahanmu akan diampuni oleh Bapa di sorga. Tetapi jika kamu tidak mengampuni kesalahan orang lain, kesalahanmu juga tidak akan diampuni oleh Tuhan. Makanya kita harus murah hati di dalam kerelaan mengampuni orang yang bersalah. Daud adalah contoh yang luar biasa. Dia dikejar-kejar mau dibunuh oleh Saul. Tetapi setelah Saul dan anak-anaknya mati,
Dia masih mencari apakah ada anggota keluarga Saul yang masih hidup. Ternyata ada satu orang namanya Mephiboset, lumpuh saudara. Dia bilang, biar dia makan, duduk semeja dengan aku. Aku akan pelihara dia sampai seumur hidupnya. Karena aku memiliki hubungan yang baik dengan Yonatan anak Saul. Dan aku ingin agar keturunan Saul juga dipeliharakan bersama-sama dengan aku. Lihat saudara, Daud tidak membalas kejahatan Saul dengan kejahatan. Tapi dia membalas dengan kebaikan. Makanya Alkitab berkata, Daud itu orang yang hatinya berkenan kepada Tuhan. Bukan sekedar karena dia suka musik, pujian, penyembahan. Tetapi karena dia orang yang berkemurahan dan tidak menuntut balas, malah mengampuni orang yang bersalah. Tuhan tidak mau kita jadi orang yang punya hati kejam, bengis. Dalam Matius 18, Yesus menceritakan perumpamaan seorang hamba yang berutang 10.000 talenta. Ini jumlah yang sangat besar, saudara. Dan tidak mungkin bisa dilunasi. Tetapi karena kemurahan hati raja itu berkata, udahlah, jangan dipikirkan lagi, aku menganggapnya lunas. Wah, orang ini sukacita sekali. Tetapi ketika dia keluar dari istana raja, dia lihat ada satu orang temannya yang berhutang 100 dinar. Ya. 10.000 talenta itu kira-kira 60 juta dinar. Ini orang punya utang 100 dinar. Dicekek, dimasukkan dalam penjara. Aku tidak akan keluarkan engkau dari penjara. Kecuali engkau melunasi hutangmu yang 100 dinar itu. Dan tentu saja raja ketika mendengar hal itu menjadi murka. Karena orang ini sudah mendapatkan kemurahan. Tetapi dia ternyata kejam kepada orang lain. Yakobus 2 ayat 13 berkata, sebab penghakiman yang tak berbelas kasihan akan berlaku atas orang yang tidak berbelas kasihan. Tetapi belas kasihan akan menang atas penghakiman. Orang yang tidak punya belas kasihan oleh raja itu akan ditangkap dan dihakimi oleh para argojo. Tapi orang yang punya belas kasihan, mereka juga akan mendapatkan belas kasihan Tuhan. Kata belas kasihan berasal dari kata Ibrani keset. Itu menunjukkan empati yang sangat dalam. Kemampuan untuk menempatkan diri kita di dalam pribadi orang lain. Kita melihat segala sesuatu dengan mata orang tersebut, memikirkan dengan pikirannya, dan merasakan sesuatu dengan perasaannya. Kalau saya di posisi dia, bagaimana rasanya? Dan apa yang saya harus lakukan? Itulah kemurahan yang harus ada dalam hidup kita. Dan orang yang murah hatinya, mereka akan mendapatkan kemurahan dari Tuhan. Kiranya hati kita juga penuh dengan kemurahan. Yang keenam, ucapan bahagia yang Yesus ucapkan adalah di ayat 8, berbahagialah orang yang suci hatinya karena mereka akan melihat Allah. Jadi kalau yang kelima murah hati, yang keenam suci hati. Saudara-saudara, suci hati berarti punya kekudusan, lahir dan batin dalam hubungan dengan Allah, dalam hubungan dengan sesama. Kata suci hati berasal dari kata kataros. Ini artinya baju yang kotor yang dicuci hingga bersih. Atau gandum yang dibersihkan dari sekam-sekam dengan bantuan angin. Ini juga bicara tentang tentara yang terpilih, yang telah dipisahkan dari yang kurang efisien, yang penakut, serta kurang dedikasi dan pengalaman. Nah, kata sifat dari kataros ini adalah akeratos. Itu digambarkan seperti susu murni yang tidak tercampur dengan air. Atau logam murni yang tidak tercampur dengan logam lainnya. Emas murni. Saudara, Alkitab berkata, berbahagialah orang yang motivasi hatinya tidak tercampur aduk dengan hal-hal yang lain. Tetapi bersih, kudus, tanpa pamrih dan keinginan untuk menonjolkan diri. Kadang-kadang kita tampaknya benar di satu sisi, tapi tidak benar di sisi yang lain. Pada Tuhan ingin seluruh hidup kita suci di hadapan Dia. Satu kali di Long Beach, Amerika Serikat, ada peristiwa sepasang sejoli masuk ke sebuah restoran fried chicken dan memesan untuk dibawa take away. Dan kemudian setelah selesai diproses, kotak ayam itu diserahkan, lalu mereka kembali ke mobil dan melanjutkan perjalanan. Nah, di tengah perjalanan si wanita berkata, sayang, aku udah lapar, aku makan dulu ya di mobil. Ya, makan dulu aja. Jadi dia buka kotaknya, dia kaget saudara sekalian. Karena apa? Isinya bukan ayam goreng, fried chicken. Isinya
uang dolar dalam jumlah yang cukup besar. Rupanya pemilik restoran itu ingin setor ke bank. Dan supaya tidak mencolok, dia masukkan uangnya ke dalam kotak ayam goreng itu. Rupanya ketuker, saudara. Sehingga yang diberikan ke bank itu kelihatannya ayam goreng, lalu yang diberikan kepada yang beli ini adalah uang dolar. Wah, ketika mereka melihat hal itu, yang pria bilang, waduh, kasihan tuh orang, uangnya hilang. Udah, kita balik lagi aja, kita kembalikan uang tersebut. Jadi mereka balik lagi dan menyerahkan itu kepada si pemiliknya. Wah, yang punya restoran senengnya luar biasa. Kamu orang jujur, kamu orang hebat. Saya telepon ya, ada teman saya wartawan. Saya ingin dia datang meliput kamu supaya kejujuranmu ini bisa dicontoh oleh semua orang yang ada di Amerika Serikat. Tiba-tiba yang laki kaget, dia bilang, jangan panggil wartawan. Saya tidak perlu publikasi semacam itu. Loh, kenapa? Sebab wanita yang bersama dengan saya ini bukan istri saya, katanya. Oh, rupanya dia jujur mengembalikan uang, tapi sedang berselingkuh dengan orang lain, saudara. Nah, Tuhan mau kita kudus di dalam segala hal. Mazmur 24 ayat 3 dan 4 berkata, siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya. Dan untuk memiliki kesucian itu, kita harus menguasai pikiran kita dengan firman. Karena pikiran adalah medan peperangan utama. Seringkali setan menyerang dalam pikiran. Kita harus mempersenjatai pikiran kita dengan firman. Filipi 4 ayat 8 berkata, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dari mana kita memiliki pikiran yang benar? Ketika kita menjaga hati dan hidup kita dengan kebenaran firman Tuhan. Mari kita selalu taat kepada firman, diisi pikiran kita ini dengan firman setiap hari. Supaya pikiran suci, pendengaran suci, perkataan suci, hati suci, perbuatan menjadi suci. Berbahagialah orang yang suci hatinya. Tidak ada tuduhan di hati nuraninya. Yang ketujuh adalah damai hati. Ayat 9 berkata, berbahagialah orang yang membawa damai karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Saudara, pertama kita harus punya damai dengan Allah. Ketika kita bertobat dari dosa, disucikan oleh darah Yesus sehingga kita tidak akan dihukum oleh Tuhan. Lalu kita berdamai dengan diri sendiri, mengampuni diri karena kita sudah diterima apa adanya oleh Tuhan. Dan kita juga harus berdamai dengan sesama, tidak suka ribut dengan orang, tapi hidup jadi berkat. Nah, kalau kita sudah damai dengan Allah, dengan diri, dan dengan sesama, baru kita bisa membawa damai kepada orang lain. Jadi juru damai. Roma 12 ayat 18 berkata, sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Ayo kemana-mana, ciptakan damai, bawa damai. Jangan kita jadi orang yang menyulut perselisihan, manas-manasin orang lain, ngomporin orang lain, tapi jadi juru damai. Untuk menjadi juru damai, kita tidak bisa bersikap pasif, cuma diam saja, tidak berbuat sesuatu, kadang merasa takut, kalau tindakan kita malah membawa kesusahan pada diri kita sendiri. Melainkan ini sebuah sikap aktif, mau menghadapi segala sesuatu dan membawa perdamaian, meskipun jalan ke arah itu berat. Yesus adalah pribadi yang mendamaikan Allah dan manusia. Paulus pernah mendamaikan Filemon yang tinggal di kota Kolose. Seorang kaya yang uangnya kelihatannya pernah dicuri oleh budaknya yang bernama Onesimus. Lalu Onesimus kabur, ketemu Paulus di Roma, diinjili, bertobat. Lalu disuruh pulang lagi ketemu dengan Filemon. Dan Paulus menulis surat supaya Filemon mengampuni dan menerima dia sebagai saudara seiman. Saudara, dan Paulus berkata, kalau dia sudah merugikan kamu, tagih ke saya. Saya akan bayar semua. Tapi kamu juga ingat, kamu sudah berhutang kepadaku, hutang nyawa. Karena aku telah memberitakan kabar keselamatan kepada kamu. Akhirnya mereka berdamai, saudara-saudara. Ayo jauhkan perselisihan, iri hati, kepentingan diri, hal-hal yang jahat yang menimbulkan kekacauan. Yakobus 3 ayat 16-18 berkata, sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni, selanjutnya pendamai,
peramah, penurut, penuh belas kasihan, dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. Dan buah yang terdiri dari kebenaran ditaburkan dalam damai dan mereka yang mengadakan damai. Saudara, mari kita buang hati yang jahat, hidup benar, sehingga damai sejahtera akan mengalir dan kita bawa damai kepada banyak orang. Puji Tuhan. Dan yang terakhir, tabah hati. Ayat 10 berkata, berbahagialah orang yang dianiaya karena kebenaran, karena mereka lah yang punya kerajaan sorga. Inilah sikap hati yang harus kita miliki. Kita harus memiliki sikap hati seperti para nabi di dalam Alkitab yang menyatakan kebenaran. Dan walaupun mereka harus menderita bahkan mati, mereka tetap percaya setia kepada Tuhan yang memberikan mahkota kehidupan kepadanya. Dalam 1 Petrus 2 ayat 19-21 dikatakan, sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung, sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Saudara, kita bukanlah orang yang cari-cari penderitaan. Juga bukan orang yang menderita karena berbuat jahat. Kalau saudara mencuri, nipu orang, utang gak mau bayar, lalu kemudian istilahnya digebukin orang sekampung, atau kemudian saudara dicaci maki oleh orang, jangan bilang, oh ini penderitaan dari Tuhan, salib yang harus saya tanggung. Itu salahmu sendiri, dosamu sendiri. Tapi kalau kita hidup benar, lalu kita dianiaya seperti Kristus. Dia menolong orang banyak, memberi makan yang kelaparan, dia menyelamatkan orang yang berdosa. Tapi ternyata dia disalibkan. Dan itu adalah kasih karunia. Tidak semua orang mendapatkan kasih karunia, anugerah seperti ini. Dan kalau kita dianiaya karena kebenaran, Tuhan menganggap kita layak untuk menjadi seperti Kristus dalam penderitaannya, sehingga kita akan dimuliakan bersama Dia. 1 Petrus 4 ayat 14-16 juga berkata, berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan yaitu roh Allah ada padamu. Janganlah ada di antara kamu yang harus menderita sebagai pembunuh atau pencuri atau penjahat atau pengacau. Tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Saudara, kalau kita menderita karena kebenaran, roh kemuliaan, roh kudus ada atas kita. Karenanya dalam penderitaan yang terdalam kita harus yakin Tuhan menyertai kita. Tuhan begitu dekat dengan kita. Ingatkah saudara ketika Stefanus mempertahankan iman dan dirajam batu sampai mati. Dia tidak melihat batu yang dilontarkan kepada dia. Dia berkata, lihat, aku melihat Yesus berdiri di sebelah kanan tahta Allah. Dia melihat kemuliaan Allah. Sadra, Mesa, Abednego yang tidak mau menyangkal Allah yang dia percaya, dilemparkan dalam dapur api. 3 yang dilempar. Ada 4 orang di dalam dapur api. Karena Tuhan beserta dengan mereka. Saudara-saudara, saya ingat ada 40 orang Kristen yang dibunuh di Siberia pada waktu komunis merajalela di Uni Soviet pada waktu dulu. Satu demi satu disuruh menyangkali Tuhan, ditelanjangi di tengah hujan salju yang sangat dingin sekali. Tapi orang pertama berkata, aku tetap percaya Yesus. Ditembak mati. Orang kedua mati. Sampai orang yang ke-40 ditanya. Tidak ada satupun yang mau menyangkal Tuhan. Tiba-tiba waktu orang ke-40 ditanya, apakah kamu mau menyangkal? Kalau tidak kamu mati. Dia bilang, aku tetap setia kepada Tuhan. Seorang prajurit komunis tiba-tiba berteriak, stop! Dia maju dan dia berkata, lepaskan orang ini, biar saya saja yang dihukum mati, gak apa-apa. Teman-temannya kaget, kenapa kamu? Aku percaya Yesus adalah Tuhan. Aku percaya Yesus juru selamat. Wah saudara, yang lain marah. Dan akhirnya ditembaklah si prajurit ini. Sedangkan orang yang ke-40 disuruh lari, dibebaskan. Kenapa? Karena ternyata ketika satu demi satu orang Kristen itu mati, dia seperti mendapatkan penglihatan. Ada mahkota turun dari sorga atas mereka. Dan tinggal sisa satu mahkota untuk orang yang ke-40 ini.
Jadi ketika dia melihat hal itu, dia pikir, kalau aku ingin selamat, mendapatkan mahkota dari Allah, aku harus percaya kepada Yesus. Biar aku yang merebut mahkota itu, mendapatkannya. Sehingga dia percaya kepada Yesus. Saudara, saya percaya orang yang setia sampai mati, mendapatkan mahkota kehidupan sampai selama-lamanya. Jadi, mari kita memiliki hati yang berkenan kepada Allah. Ada 8 ucapan bahagia Yesus untuk kita mengalami sungguh-sungguh kedamaian batin yang paling dalam. Rendah hati, hancur hati, lembut hati, rindu hati, murah hati, suci hati, damai hati, dan tabah hati. Ini doa saya. Supaya apa yang merupakan nilai-nilai penting sebagai warga kerajaan Allah, kita ikuti kehendak Tuhan. Kita miliki sikap hati Tuhan di dalam hidup kita. Dan saya percaya ini tidak diusahakan dengan kemampuan diri. Tapi kalau kita melekat kepada Tuhan, kalau kita dipenuhkan dengan Roh Kudus, maka kebahagiaan sejati akan menjadi bagian kita. Siapa di antara saudara yang selama ini merasa hidupmu seringkali penuh dengan pertengkaran, percekcokan, ada kegelisahan di dalam hati, ada hal-hal yang tidak menyenangkan hati kita, menggelisahkan hidup kita, tuduhan di dalam hati nurani. Tapi hari ini kita mau bertobat dan minta agar Tuhan pulihkan kita. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk pengajaran firman-Mu. Ucapan bahagia Yesus yang pertama sampai yang ke-8. Biar itu menuntun hidup kami. Sehingga kami benar-benar menjadi pribadi seperti Engkau. Ini adalah wujud orang Kristen sejati. Yang hatinya, nilainya telah diubah seperti yang diinginkan oleh Yesus. Ampuni kami kalau kami belum seperti Yesus. Dan bila kami sungguh-sungguh meneladani Engkau ya Tuhan. Dengan kekuatan Roh Kudus. Sehingga kebahagiaan sejati dan kekal selamanya akan kami alami. Di bumi dan juga di sorga. Berkat atas kami dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.